Istiowati CGP Angkatan 11, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Sumberjo 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif rangkaian tugas pendidikan CGP Ibu Tuti Istiowati Angkatan 11 tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Saya di sini sebagai pembawa acara untuk acara diseminasi budaya positif rangkaian tugas pendidikan CGP Ibu Tuti Istiowati Angkatan 11 tahun 2024 yang akan melakukan sosialisasi ya dalam hal ini pagi ini dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama doa pembukaan, acara yang kedua pembukaan oleh ibu kepala sekolah, dan yang ketiga acara intinya, acara yang keempat penutup dan doa. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita semua mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan acara hari ini yang akan dibuka oleh Bapak Haji Subakir SPD. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah tawassulan ila hadrati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمد الناعمين وحمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك توجهت إلى الله توسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم عمن أرسلت العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم نسألك العفو والعافية والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Subakir. Kemudian acara yang kedua yaitu oleh Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sumberjo 1, Ibu Sutini SPD. Kepada beliau kami persilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita di SDN Sumberjo 1 ini masih diberikan limpahan rahmat dan anugerah yang tidak ternilai harganya, yaitu berupa kesehatan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tidak ternilai kepada Bapak Ibu guru di UPT SDN Sumberjo 1 dan Bapak Ibu guru di lingkup gugus 6 Kecamatan Rengel. Marilah pertama ini kita ucapkan rasa syukur kita Bapak Ibu guru, karena kita di sini sudah dilimpahi rahmat yang tidak ternilai harganya. Yang terhormat pada Ibu Tuti Istiawati selaku guru calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Alhamdulillah kami ucapkan pada pagi hari ini karena di UPT SD Sumberjo 1 terpanggil satu orang guru untuk mengikuti atau terrekrut dalam calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang terhormat, pagi ini kita dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangkaian tugas pendidikan guru calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Tuti Istiawati SPD. Bapak Ibu guru semuanya yang ada di forum ini, yang pertama, harapan kami selaku kepala sekolah hanya 2, tidak banyak, cuma 2 harapan dan tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Harapan saya selaku kepala UPT SD Sumberjo 1 adalah dengan adanya calon guru penggerak ini, harapannya adalah bisa membawa teman-temannya lain untuk menuju budaya positif dengan cara mentransfer, menerima ilmu dari Bu Tuti Istiawati yang telah mengikuti pendidikan atau tugas calon guru penggerak ini, yang mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk mengembangkan pendidikan khususnya bagi Bapak Ibu guru dan pada murid-murid, siswa-siswa ke depannya. Dalam harapan ini kami banyak berharap Bapak Ibu guru nanti bisa mengadopsi ilmu yang diberikan atau yang diperoleh dari Ibu Tuti Istiawati untuk kita implementasikan pada kegiatan pembelajaran dengan istilahnya sekarang ini adalah merdeka belajar. Bagaimana caranya merdeka belajar itu dengan teknik-teknik yang diterima oleh Bu Tuti Istiawati. Harapan kami nanti ditularkan kepada teman-teman yang ada di lembaga ini, karena dengan ilmu yang diterima nanti insya Allah membawa budaya yang positif khususnya pada anak-anak didik kita yang sekarang ini sudah banyak terkena kontaminasi hal yang kurang baik
negatif, hal yang negatif dari permainan gadget. Gadget itu bagus Ibu ya Bapak, tetapi kalau bisa mencerna dan memilah-milah apa yang ada di isi gadget tersebut. Dan untuk Bu Tuti Istiawati khususnya, harapan saya, karena Bu Tuti Istiawati ini adalah guru pertama yang ada di SD Sumberjo 1 ini, yang alhamdulillah mendapatkan berkah berupa panggilan calon guru penggerak ke angkatan ke-11 tahun 2024, sehingga nanti bisa membawa teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak Ibu Tuti Istiawati ke depannya, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, yang masih berpotensi untuk mengembangkan ilmu dan kegiatan yang positif untuk dikembangkan di lembaga ini, sehingga lembaga kita tercinta ini ke depannya bisa lebih berjaya lagi. Itu yang pertama. Harapan kami yang kedua, Bapak Ibu guru, supaya mengadopsi ilmu yang diterima dari Bu Tuti ini bukan karena ada embel-embel di belakangnya untuk mencapai materi. Karena apa? Sekarang ini marak bahwa guru penggerak itu satu adalah yang dapat menjadi calon kepala sekolah. Harapan itu. Yang kedua, dengan guru penggerak paling tidak bisa mendapat panggilan PPG. Itu kan ya. Nah, kalau kita hanya itu tujuan kita, maka ilmu positif yang kita terima itu tidak akan kita transfer ke orang lain, hanya untuk diri kita sendiri. Karena tujuannya sudah tercapai. Oh, saya sudah dapat piagam guru penggerak. Aku bisa mencalonkan kepala sekolah. Aku sudah dapat piagam guru penggerak. Nantinya akan dapat panggilan PPG. Nah, itu pun penting. Tapi yang lebih penting adalah ilmu yang diterima itu harus kita sebarluaskan. Kalau bisa tidak hanya dalam lingkup gugus, tapi dalam lingkup pendidikan secara luas. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Harapan-harapan saya itu semoga dapat tercapai dan dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan Indonesia. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun kepada Ibu Kepala Sekolah FUPT SD Negeri Sumberjo 1. Semoga harapan yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya acara intinya yaitu acara diseminasi budaya positif rangkaian tugas pendidikan CGP Ibu Tuti Istiawati angkatan 11 tahun 2024. Monggo kepada Ibu Tuti Istiawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat serta ridhonya hari ini kita semua
bisa berada di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sumberjo 1, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru rekan sejawat saya UPT SD Negeri Sumberjo 1, dan yang saya hormati tamu dari gugus 2 Ibu Reni Yuli Hastuti. Pertama-tama saya menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah diberikan kepada saya, karena saya harus menyelesaikan rangkaian tugas pendidikan CGP Angkatan 11 tahun 2024 ini, diseminasi budaya positif. Pertama-tama mari kita mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara memfilosofikan bahwa pendidik adalah mempunyai prinsip ing ngarsa soh tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan, khususnya kepada putra putri didik kita. Begitu juga dengan kita sebagai rekan sejawat, kita juga sama-sama membutuhkan contoh, membutuhkan semangat, juga membutuhkan dorongan untuk berusaha dan terus belajar dan berkembang, bergerak untuk mengikuti era pendidikan di zaman globalisasi. Karena kita pendidik harus bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada putra-putri kita sesuai kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Tujuan pendidikan nasional dengan Merdeka Belajar adalah semangat merdeka belajar yang sedang dicanangkan memperkuat tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Luar biasa sekali Bapak Ibu Guru ya. Tujuan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran itu saling terkait
dan tidak terpisahkan karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin dan berpusat pada peserta didik. Pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam menuntut pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Di sini saya mencoba menjelaskan tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, ilmu yang saya terima dari modul 1.1 kemarin, bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu, dan murid itu kita diibaratkan sebagai benih. Misalkan petani itu mendapatkan benih jagung, dan tidak akan mungkin petani itu merubah benih jagung tumbuh menjadi padi. Jadi di sini tugas kita sebagai seorang pendidik yang menuntun anak didik kita untuk menemukan jati dirinya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita hanya menebali garis samar-samar kodrat anak, bahwa anak itu terlahir sudah dengan kodratnya sendiri. Misalkan seperti contoh dari peserta didik kita sendiri, tidak usah jauh-jauh. Peserta didik kita di sini memang sangat-sangat luar biasa, ada beraneka ragam. Jadi kita tugasnya tidak merubah dia seperti harus menjadi apa yang kita inginkan, apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi kita dituntut untuk bisa menemukan peserta didik itu untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Nah, di sini kodrat zaman yang dimaksud Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan kita sudah memasuki era globalisasi. Jadi kita harus sebagai pendidik, kita harus ikut berperan dalam era globalisasi tersebut, memberikan hak-hak kepada anak didik kita tentang zamannya, agar anak didik kita tidak mengalami keterbelakangan. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ya ini tadi, didik kami sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ibaratnya seorang anak itu kalau bisa berbicara, seandainya ya anak-anak kita itu dia tidak merasa takut untuk berbicara, dia tidak merasa takut untuk berekspresi, pasti dia akan bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Bahwa sesungguhnya dalam pembelajaran itu yang terlihat aktif, yang terlihat positif itu anak yang memiliki kemampuan atau anak yang bisa mengutarakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia inginkan. Dan dalam pembelajaran, guru yang berpihak pada anak mengerti apa yang dibutuhkan, membuat pembelajaran yang menyenangkan, memberi kesempatan bagi untuk berkolaborasi. Dalam artian
membuat pembelajaran yang menyenangkan. Pastinya Bapak Ibu guru sudah bisa membayangkan sesuatu yang menyenangkan itu yang seperti apa. Yang menyenangkan itu menurut Bapak Ibu menyenangkan itu definisinya tidak terukur. Karena menyenangkan menurut Pak Bakir belum tentu menyenangkan menurut Bu Suiji, seperti itu ya. Jadi di sini kita berpihak pada murid, berarti kita harus mengacu pada yang menyenangkan pada murid. Jadi murid itu harus dibuat semenyenangkan mungkin. Ya, di sini saya akan menyampaikan nilai-nilai dari guru penggerak adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Reflektif, dan 5. Inovatif. Selain nilai-nilai dari guru penggerak juga memiliki peran. Peran guru penggerak antara lain 1. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran, 2. Menggerakkan komunitas praktisi, 3. Menjadi coach bagi guru lain, 4. Mendorong kolaborasi antar guru, 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Oke, di sini saya ingin membuat ice breaking untuk tepuk kolaborasi. Saya mohon untuk Bapak Ibu partisipasinya ya. Saya punya tepuk kolaborasi. Prok prok prok. Aku begini. Prok prok prok. Kamu begitu. Prok prok prok. Kita berbeda. Prok prok prok. Jadilah luar biasa. Itu begini, begitu atau begini semua gitu. Yang kedua. Oh iya. Terima kasih. Aku begini. Aku begini, kamu begitu, kita berbeda, jadi luar biasa. Bersama UPT SD Negeri Sumberjo 1, kita berkolaborasi. Yes. Luar biasa. Adakah yang bisa mempraktekkan untuk jadi sekolah. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak
positif. Setiap lembaga itu pasti sudah melakukan budaya positif. Tidak ada suatu lembaga yang menerapkan budaya negatif. Di sini kita berpositif-positif ria. Saya hanya ingin mendengar refleksi dari salah satu dari ibu guru kelas. Monggo yang bersedia. Selama ini budaya positif yang ada di lingkungan kelas Ibu Andayani. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya pentingnya menciptakan budaya positif itu agar anak-anak menjadi terbiasa untuk disiplin, ya, disiplin dalam hal apapun. Terus bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Di kelas saya bersama dengan anak-anak itu membuat seperti kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas, ya. Dan juga ada slogan 5S yang saya tempelkan di dinding itu, ya. 5S: salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu yang saya harapkan agar anak-anak dapat melakukan hal-hal seperti itu, ya. Dapat melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama, seperti yang tertulis di dalam kesepakatan kelas, dan juga mereka dapat untuk melaksanakan budaya positif yang 5S. Begitu dari saya. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan. Bu Andayani, kita beri aplaus. Terima kasih Bu Andayani. Jawabannya sangat luar biasa dan budaya positif yang diterapkan di kelasnya sudah sangat menginspirasi. Untuk selanjutnya, saya ingin Bapak Ibu Guru Ada 3 kaleng Coca-Cola. 3 kaleng itu diproduksi di pabrik yang sama, dibuat dengan bahan yang sama. Kemudian ketika tiba saatnya, datang sebuah truk ke pabrik membawa kaleng-kaleng Coca-Cola itu untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah supermarket lokal. Kaleng Coca-Cola itu diturunkan, kemudian dipajang di rak bersama kaleng minuman yang lainnya. Coca-Cola itu diberi harga Rp4.000. Tempat distribusi yang kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Di sana Coca-Cola diturunkan. Kaleng-kaleng itu ditempatkan di sebuah cooler atau kulkas agar dingin untuk memberikan kenikmatan yang lebih untuk para pembelinya. Satu kaleng Coca-Cola dijual dengan harga Rp7.500. Kemudian pemberhentian yang terakhir adalah hotel bintang 5. Kaleng-kaleng Coca-Cola itu diturunkan. Kemudian kaleng-kaleng itu ditempatkan di lemari pendingin, tetapi hanya dikeluarkan dengan pesanan pelanggan. Kaleng ini dikeluarkan dengan gelas kristal cantik berisi es batu, disajikan di atas baki, dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu dan menuangkannya ke dalam gelas dengan sopan saat menyajikan kepada pelanggan. Satu gelas Coca-Cola diberi harga Rp60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda? Diproduksi di tempat yang sama, dibawa truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, tetapi harganya berbeda. Jawabannya adalah lingkungan. Lingkunganlah yang membuat 3 Coca-Cola itu berbeda harganya. Lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan berbicara tentang relationship, lingkungan berbicara tentang daya dukung. Begitu juga dengan manusia. Semua orang pasti punya potensi, semua orang pasti punya bakatnya masing-masing, termasuk diri kita juga. Apabila kita berada di lingkungan yang tepat dengan semua daya dukung yang ada, kita bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kita. Kita akan jadi orang yang cemerlang, kita akan terlihat cemerlang dengan segala potensi yang kita punya. Tetapi jika kita berada di lingkungan yang salah,
lingkungan yang tidak mendukung, maka potensi kita tidak akan keluar secara maksimal. Potensi kita akan kerdil. Ibarat pohon yang dibonsai, seharusnya dia bisa tumbuh besar, seharusnya dia bisa sangat lebat, seharusnya dia bisa berbuah sangat banyak. Tetapi karena tidak ada daya dukung atau justru dikekang, pohon itu menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, hasilnya akan sangat berbeda jika berada di tempat yang berbeda. Tetapi sebelum kita memilih lingkungan, kenali terlebih dahulu nilai daripada diri kita yang kiranya bisa menjadi identitas kita. Kita pasti punya bakat, mungkin di komputer, otomotif, analisa, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Kenali potensi kita, dan kemudian carilah lingkungan yang bisa mendukung potensi kita itu. Lingkungan bisa jadi bentuknya sekolah, jurusan kuliah, bidang pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak sekali orang yang berbakat pada hal yang tertentu. Misalnya bakat menggambar, bakat seni, bakat bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum menemukan tempat yang mendukung. Akhirnya mereka terpaksa bekerja di bidang yang sebenarnya bukan jiwa mereka. Hasilnya orang itu tidak begitu menikmati pekerjaan dia sekarang. Atau mungkin itu justru diri kita. Misalnya kita berbakat di bidang menulis, tetapi harus bekerja sebagai pegawai bank misalnya. Atau kita berbakat di bidang otomotif, kita tahu betul tentang mesin, tetapi kita harus bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran misalnya. Memang itu adalah pilihan masing-masing individu. Memang kadang karena terdesak kebutuhan, kita harus mengambil segala peluang yang ada, meski harus mengorbankan idealisme, bakat, atau skill yang kita miliki. Tapi paling tidak kita sadar, jadikan itu sebagai sebuah batu loncatan saja. Tetap lebih baik jika kita memiliki impian untuk bekerja di bidang yang kita sukai, di bidang yang kita punya potensi di situ, dan tentunya jika kita bekerja di situ, kita akan bahagia jika melakukan pekerjaan kita itu. Selamat mencari bakat dan potensi kita, dan selamat mencari lingkungan terbaik untuk diri kita, dan jadilah diri kita yang terbaik. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang benar. Oke Bapak Ibu Guru, setelah kita sama-sama menyimak dari video tersebut, saya ingin menanyakan dari salah satu pendapat. Pendapat itu bisa bebas ya. Pendapat itu sesuai dengan apa yang dipahaminya. Menurut panjenengan, apa yang bisa diambil ataupun dipetik dari tayangan video yang barusan sama-sama kita saksikan? Monggo. Siapa? Bu Reni? Kamu ya? Iya. Terima kasih Bu Tuti. Setelah melihat video tadi, saya mengomentari dan berikan pendapat ya, bahwa apapun diri kita dengan orang lain, walaupun semua orang itu punya bakat, punya potensi, punya harapan, punya cita-cita, kita harus bisa melihat lingkungan yang positif sebagai tempatnya, sebagai tempat untuk mewujudkan keinginan, cita-cita ya, dengan bakat itu dan dengan potensi kita yang dimiliki. Jadi video tadi mengajarkan kita untuk kita itu berada di lingkungan yang positif. Begitu menurut pendapat saya Bu Tuti. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni atas pendapatnya dari menyaksikan video tersebut. Di sini saya mempertegas ya, hanya memberi penguatan, dan pendapat dari Bu Reni itu juga betul. Di sini kita belajar bersama
bahwa sesungguhnya salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolahnya yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, saling tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Dan di sini untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, seorang pemimpin pembelajaran. Ya, di sini bisa digarisbawahi bahwa untuk menciptakan lingkungan positif itu harus adanya tanggung jawab, kolaborasi, saling mendukung antar teman, antar rekan sejawat, antar kepala sekolah dan guru. Intinya kita saling berkolaborasi antar warga sekolah untuk menciptakan lingkungan budaya positif. Saya lanjutkan, untuk latar belakang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Setiap sekolah hendaknya mampu menciptakan budaya positif di lingkungannya. Budaya berakar kuat sehingga menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara kontinu dan sadar. Di sini budaya positif mempunyai tujuan menumbuhkan suasana aman, nyaman, dan bermakna di lingkungan sekolah, dan menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan membahas disiplin positif. Disiplin positif itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sementara untuk nilai kebajikannya, nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, luas hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak contoh lagi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gali. Di sini kita mengarah lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Hukuman sanksi merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita perlu garis bawahi Bapak Ibu. Biasanya dalam pembelajaran ataupun dalam kelas di awal tahun pasti panjenengan sudah membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Saya ingin tahu contoh dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada di kelas panjenengan. Mungkin bisa disebutkan 2 atau 3 atau 4. Monggo. Oke, terima kasih Bu Tuti. Untuk kesepakatan kelas di kelas 2, kemarin kami menyepakati untuk 1, tidak boleh keliling. Secara kelas 2 kan ya seperti itu ya, tidak boleh keliling selama jam pelajaran. Yang kedua, memakai seragam sesuai yang ditentukan, tidak boleh membuat gaduh dan tidak boleh melakukan
kekerasan kepada temannya. Sudah seperti itu. Terima kasih untuk Bu Nana. Mungkin saya membutuhkan satu lagi contoh budaya positif yang setelah disepakati dibuat untuk di sekolah. Mungkin Bu siapa nih? Bu Mawar, Dek Wawar. Satu atau dua atau tiga tidak apa-apa sekali. Iya. Terima kasih untuk Bu Tuti. Kemarin saya bersama anak-anak untuk di kelas 4. Salah satu kesepakatan kelas itu bersikap jujur. Itu sangat penting untuk diterapkan ke anak didik kita untuk selalu bersikap jujur ke sesama teman, sesama guru dan sesama orang tua. Dan itu aja. Terima kasih untuk Mungkin kata-kata kesepakatannya, kalimatnya bersikap jujur gitu ya. Terima kasih untuk Bu Nana yang sudah menyampaikan budaya positif di kelasnya dan juga Bu Mawar. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu guru. Misalkan ada murid panjenengan yang melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas tersebut, dari kesepakatan kelas tersebut, apakah yang didapatkan anak yang melanggar tadi? Hukuman? Sanksi? Ya. Sanksi dan hukuman, Bu ya. Sanksinya berupa apa, Bu Uci? Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Kalau sanksi untuk kelas 5, saya mengajarkan kalau kamu melanggar aturan yang di kelas, kamu harus menulis, umpama saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Perbuatan apa yang dilakukan? Bisa umpama perbuatan nggak kerjakan PR, ya di situ ditulis nggak mengerjakan PR lagi. Umpama nggak pakai atribut sekolah kurang lengkap, ya di situ nanti ditulis saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dalam pemakaian atribut yang kurang lengkap itu tadi. Sudah. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Suci. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya hukuman dan sanksi yang kita berikan kepada anak didik kita itu justru malah akan membuat dia semakin apa ya, banyak efeknya. Tertekan, mungkin apa ya, sanksi. Di sini kita untuk membudayakan budaya positif, kata kuncinya kita menghilangkan kata tidak. Bapak Ibu ya, misalkan dari Bu Nana tadi tidak berkeliaran waktu pelajaran, mungkin bisa diubah aktif dalam pembelajaran. Jadi kita skip kata tidak, kita menghilangkan kata-kata negatif dan kita menghilangkan hukuman dan sanksi. Ya, misalkan di sekolah untuk menjaga kebersihan, biasanya kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya tidak membuang sampah di sembarang tempat atau tidak membuang sampah pada tempatnya. Maksudnya seperti itu, dibuang sampah pada tempatnya. Dan untuk sanksinya mungkin saya di sini bisa mengusulkan. Mungkin kalau dulu saya sendiri memberikan sanksi kepada murid saya, kadang murid saya ditanya, terus kamu kalau melanggar sanksi apa yang melanggar peraturan apa yang kamu dapatkan? Saya didenda 2.000 Bu. Mereka sendiri yang berinisiatif. Tapi pada kenyataannya saya pasti tidak tega untuk menarik uang 2.000 dari anak. Nah, di sini mungkin untuk dikembangkan ke
dihubungkan ke P5 untuk sampahnya itu. Misalkan kita ketahuan anak didik kita membuang sampah di sembarang tempat, itu kita beri konsekuensi. Jadi di sini kata positifnya untuk menghilangkan hukuman dan sanksi, kita rubah menjadi konsekuensi. Konsekuensinya apa kalau ketika anak didik kita melanggar peraturan? Itu dengan mengambil sampah 2 kali lipat dari yang dia buang. Dengan seperti itu kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih. Lah misalkan anak membuang sampah habis jajan satu bungkus plastik. Kalau dia membuang sampah 1 bungkus plastik, berarti dia harus mengambil sampah yang berserakan 2 kali lipat, berarti 2 plastik yang dia ambil. Mungkin akan seperti itu konsekuensinya. Dan untuk menghilangkan kata-kata positif, untuk menghadirkan kata-kata positif, kita harus menghilangkan kata-kata negatif, yaitu kata-kata negatifnya tidak. Di sini sendiri di kelas saya, setelah saya tengok, ternyata kesepakatan kelas saya itu ada kata tidaknya sebanyak 3 kali. Itu pun sebelum saya mengikuti pendidikan CGP. Jadi saya di sini banyak berefleksi, banyak menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang positif, bahwa apa yang saya lakukan selama ini kepada anak didik saya itu menurut saya sudah benar, tapi ternyata dalam ilmu itu masih kurang tepat. Jadi intinya anak itu kalau sudah ada hukuman dan sanksi itu takutnya malah akan membunuh karakter anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu berefleksi, membayangkan sesuatu, membayangkan jenengan punya sesuatu yang ada di genggaman tangan, di kepala di genggaman tangan, dan jenengan yang ada di kepala tangan itu sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Jenengan bisa membayangkan, misalkan berandai, kita berandai di sini, misalkan sesuatu yang berharga, yang paling berharga menurut jenengan yang ada di kepala tangan itu, suatu ketika ada seseorang yang mencoba dengan kasar meraih untuk membuka, memaksa untuk membukanya, apa reaksi panjenengan? Dan ketika ada seseorang yang dengan secara halus, lembut mengatakan sesuatu hal, dia termotivasi ingin tahu, ingin sekedar melihat ataupun memiliki dari kepala genggaman Anda, tapi bahasanya lebih diperhalus. Jenengan bisa berimajinasi, jenengan akan bertindak seperti apa. Dan saya ingin mendengar jawabannya dari Bapak Subakir untuk refleksi tangan. Gini loh Pak Bakir, ya, seandainya Pak Bakir itu dalam kepala tangan ini meletakkan sesuatu yang sangat berharga di kepala. Terus ilustrasinya Bu Sutini menyuruh Pak Bakir, ayo buka, dengan mungkin secara kasar, secara tidak halus, memaksa. Terus reaksinya jenengan bagaimana? Terus misalkan ada Bu Reni yang datang dengan lemah lembutnya meminta, ingin. Terus reaksinya Pak Bakir seperti apa? Ini berimajinasi berarti ya. Kalau
untuk saat ini saya tetap namanya manusia kan punya hati dan perasaan. Terutama kalau memang yang menyuruh itu dengan kata-kata yang tidak menyinggung, lemah lembut, tentu sebagai manusia yang sudah dewasa tetap memilih yang seperti itu. Namun mungkin ketika saya dulu masih kecil berbeda. Ketika masih kecil mungkin berbeda karena kita di zaman usia yang berbeda. Mungkin dengan cara yang kasar itu nanti yang akan membekas di hati kita. Karena mungkin apa yang kita pegang itu mungkin salah atau mungkin kurang bagus untuk kita. Jadi mereka yang menyuruh kita dengan cara yang lebih keras itu ternyata ada manfaatnya untuk kita sekarang ini. Sebagai contoh, dulu orang tua saya itu kalau mendidik saya dalam hal melaksanakan sholat, itu melanggar atau meninggalkan atau kelewat jam itu saja itu marahnya luar biasa, bahkan sampai dikepui ya. Itu kan sakit, tapi ternyata itu pendidikan yang membekas di hati kita. Mungkin kalau dulu orang tua kita, bapak kita didiknya halus gitu, tidak terlalu keras, ya mungkin kita akan jadi orang yang sembrono atau mungkin tidak menjadi orang yang punya tanggung jawab. Jadi untuk saat ini karena kita sudah dewasa ya, kita memilih yang lemah lembut. Tapi untuk pendidikan mungkin yang keras pun itu bisa bermanfaat. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Haji Subagir SPDI yang telah memberikan refleksinya untuk berandai-andai. Di sini saya akan ingin menggarisbawahi dari refleksi kepalan tangan tersebut dan dari jawabannya Bapak Subagir, bahwa sesungguhnya kita memiliki posisi kontrol manajer untuk diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa menggerakkan orang lain. Kita tidak bisa menggerakkan orang lain untuk bisa tergerak ataupun bisa menuruti kita. Itu garis bawahnya seperti itu. Karena manusia merdeka itu manusia yang punya hak untuk merdeka melakukan apa yang dia kininya, seperti itu. Tapi dalam hal pendidikan di sini, kita sebagai guru, sebagai manajer, kita sebagai kontrol, kita ibaratkan sesuatu yang berharga itu adalah murid kita. Jadi intinya garis bawahnya dari jawabannya Pak Bagir tadi, murid kita jika kita arahkan dengan sesuatu yang halus, sesuatu yang bisa menimbulkan motivasi intrinsiknya dari dalam. Oh iya, saya berarti salah. Intinya kita belajar untuk memberikan penanganan kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Kalau misalkan kita sendiri di posisi anak itu, kita dulu kan ya juga pernah jadi anak. Pasti sesuatu perlakuan yang kita terima itu akan membekas sampai besar. Seperti Pak Bagir tadi yang melanggar waktu jam sholat dipukul. Nah, tapi Pak Bagir menyadarinya bahwa itu manfaatnya luar biasa setelah Pak Bagir dewasa. Lah, anak-anak itu tadi kan tidak
tidak sama. Pemahamannya, pemikirannya, pola pikirnya itu kan tidak sama. Mungkin bagi sebagian besar anak yang bisa memahami dari tujuan orang tua yang bersikap keras dengan pelanggaran, itu akan menerima sesuatu yang positif. Tapi justru sebaliknya, mungkin anak yang dengan dengan dasar lingkungannya sendiri yang kurang mendukung, itu malah akan membunuh karakter anak tersebut, bisa menjadi mungkin dendam, mungkin sakit hati, mungkin seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini kita mengontrol seseorang, paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini tadi teorinya. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya kita harus memahami pandangan orang lain. Jadi orang lain ketika melakukan sesuatu itu pasti didorong ada dorongan yang mendasar kenapa orang tersebut melakukan sesuatu. Begitu juga dengan anak didik kita. Ketika anak didik kita ada yang selalu saja melakukan pelanggaran, misalkan ada selalu saja datang terlambat, selalu saja tidak mengerjakan PR, itu pasti ada alasan yang mendorong di belakangnya. Saya lanjutkan kembali. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak juga melakukan sesuatu itu juga memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kadang kalau kita telusuri anak-anak itu yang super wow itu pasti dari latar belakang yang membutuhkan istilahnya latar belakang yang spesial. Kalau saya di sini ya, saya tidak orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini hanya Anda sendiri dan saya sendiri yang bisa mengontrol diri masing-masing. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, misalkan dipaksakan gagal. Ayo toh Bu, gini gagal. Ayo Pak, sesuk podo apa Pak? Mau nek bujukan ya bujukan positif lah Pak. Sesuk makan. Sesuk bidal isuk Pak ya. Nah, itu bujukan. Nah, ketika Pak Bakir pagi harinya berangkat pagi, lah itu bujukannya berhasil. Seperti itu. Lah iya, bujukan rayuan Pak sama Pak. Intinya berarti teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Intinya positifnya kita berkolaborasi, bekerja sama. Karena saya menyampaikan ke Pak Bagir besok tolong budal berangkat pagi Pak, ayo sarapan. Padahal dalam belakang saya itu saya punya tujuan. Didorong saya melakukan seperti itu. Saya duwe karep gitu loh, istilah bahasa Jawanya. Duwe karep. Ya. Model berpikir menantang atau kalah. Nah, model berpikirnya harus menang dan menang. Kita sebelum melakukan sesuatu kita harus mengubah pola pikir kita dulu Bapak Ibu. Kita ubah dengan mindset kita. Karena berpikir itu, pikiran adalah doa, perkataan adalah doa. Seperti itu Pak Bagir ya. Nek suratnya saya tidak hafal Pak. Nanti bisa dijelaskan Pak Bagir. Pikiran adalah doa dan ucapan adalah doa. Jadi kita berpikir yang
positif. Ketika kita mengalami tantangan, oh saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, dan akhirnya bisa. Tapi kalau dari awal pikirannya sudah tertanam, oh saya tidak bisa, piye, aku gini, aku kurang ini, aku pasti akan kurang terus. Itulah manfaatnya berpikir positif. Karena sesuatu yang positif akan menghasilkan yang positif. Begitu Pak Bakir ya. Positif Pak. Semangat positif. Sekarang kita pelajari tentang teori hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Itulah teori hukuman. Sekarang kita bisa memberikan teori motivasi dalam budaya restitusi school disiplin. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu pasti didorong oleh motivasi. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Itulah motivasi menurut teori motivasi manusia melakukan sesuatu. Disadari atau tidak, kita sendiri sehari-hari ini pasti punya motivasi dalam melakukan sesuatu. Misalkan kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Oh saya harus berangkat pagi. Oh saya harus berada di sekolah tepat waktu. Oh saya harus bisa memberikan kontribusi ke sekolah seperti ini. Saya bisa memberikan pembelajaran ke anak-anak seperti ini. Lah itu pasti didukung oleh motivasi Bapak Ibu sendiri yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Lah untuk menghindari hukuman dan konsekuensi itu kita bisa dengan cara restitusi. Restitusi itu kita bisa berawal dari keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan. 2, berupa pernyataan universal. 3, pernyataan keyakinan bersifat positif. 4, semua warga kelas berperan aktif. 5, pernyataan keyakinan tidak terlalu banyak. Pernyataan keyakinan bisa direvisi. Seperti disiplin saat pembelajaran. Mungkin bisa yang diutarakan Bu Nana tadi untuk disiplin kelas 2-nya tidak berjalan, tidak apa tadi, mungkin bisa dipersingkat dengan disiplin saat mengikuti pelajaran. Jadi kita menghilangkan kata tidak. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, yaitu 1, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. 3, kesenangan. 4, kebebasan. 5, kekuasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini kita gunakan untuk merestitusi peserta didik kita ketika melakukan pelanggaran. Kita cari tahu dulu Bapak Ibu, 5 dasar kebutuhan manusia pada anak tersebut terpenuhi apa tidak. Jadi kita bisa
berdiskusi kepada anak tersebut. Restitusi itu punya 5 posisi kontrol sebagai guru. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Di sini guru sebagai penghukum itu berarti mungkin yang menerapkan dalam hukuman tadi, berarti guru sebagai penghukum. Guru membuat orang merasa bersalah, membuat murid kita merasa bersalah. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita berdiskusi dulu, ditanya dulu, kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Nah itu ya teori ya Bapak Ibu. Dalam prakteknya ya pasti akan sangat sulit sekali. Apalagi pada anak didik kita. Tapi kita berusaha untuk merubah paradigma budaya positif. Ini posisi sebagai penghukum, contohnya patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah saja. Itu posisi sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Contohnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu seperti ini, anak ditanya seperti itu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Intinya kita menggunakan kata-kata yang menstimulus anak itu merasa bersalah dulu. Iya. Jadi sama KHD itu, sama Ki Hajar Dewantara itu kita harus jadi guru pamong, guru yang ngomong, guru yang menuntun. Jadi bukan guru yang ngomeng. Tapi kalau tidak ngomeng tidak enak. Kalau guru sebagai teman, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, seperti itu. Saya biasanya itu sering menerapkan ini sebagai teman ini. Soalnya kan murid saya kan kelas 6. Biasanya kalau mau saya tinggal, tolonglah ya, kasihan Bu Eni, jangan rame, seperti itu. Sebagai monitor atau pemantau. Monitor itu kita menyadarkan murid peraturannya apa, sanksinya apa, atau konsekuensinya apa, terus apa yang kamu lakukan. Anak itu bisa bercerita sendiri tentang kesalahannya, seperti itu. Kalau sebagai manajer, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya, itulah sebagai manajer. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan, kita gali agar anak itu bisa menyadari kesalahannya, bisa memberikan stimulus kepada dirinya sendiri bahwa ada yang harus diperbaiki. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu tidak merasa bersalah, ataupun ketika setelah melakukan kesalahan itu anak itu merasa diasingkan atau dikucilkan, tidak seperti itu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan hidup. 2. Restitusi memperbaiki
restitusi adalah tawaran, bukan paksaan seperti tadi. Terus kalau kamu melanggar, kamu berkonsekuensi apa? Jadi anak sendiri yang mengeluarkan konsekuensinya, bukan guru yang menghukum dari satu pihak. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika kita merestitusi anak yang salah, fokus kita penekanan karakter agar karakternya terbentuk, tidak membuat anak itu menjadi dendam, menjadi jera karena hukuman. Dan tahapan restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilkan identitas. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini saya rasa diseminasi budaya positif saya sudah cukup materinya, dan saya ingin menerima refleksi dari Bapak Ibu. Mungkin ada satu atau dua yang bersedia merefleksikan dirinya, pengalaman dan pembelajaran yang panjenengan dapatkan selama berada 1 jam di sini, melihat dan menyaksikan dengan sabarnya saya berkicau. Mungkin seperti itu. Monggo, siapa berani, monggo. Terima kasih Bu Tuti. Selama 1 jam ya, saya di sini mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat, terutama untuk diri saya dan juga anak didik saya. Yang pertama yaitu tentang budaya positif, dan ini baru sekali ya mendapatkan ilmu yang seperti ini ya. Ini terima kasih juga Bu Tuti ilmunya tentang kesepakatan kelas yang tadinya ternyata itu kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Itu yang tertancap di hati saya. Jadi selama ini, oh ya Allah, kurang benar. Biasanya saya memandu anak itu dengan kata tidak. Saya sendiri tidak. Nah, berarti setelah dari sini saya akan merubah semuanya tentang kesepakatan kelas yang saya buat. Yang kedua yaitu budaya positif ini mengajarkan kita sebagai guru itu lebih sabar ya. Ya Pak Bakir nih, tadinya yang tadi digenggaman itu lebih sabar dan lebih berkata-kata positif kepada anak didik kita. Dan saya setelah dapat ilmu yang 1 jam ini, insya Allah tak kurangi ngomengi Pak, tak kurangi kata-kata ngomeng, walaupun itu tidak penak, ngomengku ya tak buat positif gitu loh. Paling tidak ngomeng saya itu ngomeng positif. Ngono ki ya gak pantes to Cah, tak ilangi biasa. Nanti tak buat kata sepositif bagaimana kalau Bapak Ibu kamu. Iya. Yang ngomengnya biasanya Bu Tuti ya. Saya tuh ngomeng namanya kelas 2 ya, makanya ke sabar, antara sabar dan menguji kesabaran. Nah, jadinya mulai dari ini ya, saya berjanji untuk diri saya sendiri dan anak didik saya harus mengurangi kata ngomeng dan lebih berpikiran positif, karena tadi suratnya buatan apa nggih
Pak Bakir ya, kata-kata yang positif akan melahirkan yang jiwa positif juga, dan inspirasi positif juga akan mendatangkan hal-hal yang kebaikan positif. Itu terima kasih Bu Tuti, itu yang saya dapatkan selama 1 jam. Terima kasih di sini saya terima kasih banget. Terima kasih Bu Reni atas refleksinya. Dan saya membutuhkan satu lagi, mungkin siapa yang bersedia ya Bapak Ibu peristiwa, perasaan, pembelajaran. Oh iya, Bu Suti ini ibu kita. Terima kasih pada pagi hari ini saya dapat kesempatan, dan terima kasih atas transfer, bukan uang tapi transferan ilmu dari Bu Tuti Istiawati. Walaupun saya ini kepala sekolah, tapi saya juga memahami soal ini tadi tentang budaya positif yang ada. Karena apa? Saya selaku kepala sekolah ini setiap hari tong pasti itu. Maksudnya apa? Nontongi bocah. Lah ini kemarin saya itu pasti dengan yang menurut saya sudah saya anggap benar kan. Ayo cepat, seperti itu kan ya biasanya. Beres kok gak tenanan, itu biasanya yang saya praktekkan. Tapi hari ini setelah dapat ilmu ini, kemungkinan Mbak ini saya bisa merubah. Insya Allah akan saya rubah Pak. Jadi dengan kata-kata yang saya lembutkan nanti ya, saya akan lemah lembut. Anak-anakku yang tercinta, yang tersayang, seperti itu. Wes bagus-bagus, ayo seperti itu ya Bu ya, kira-kira supaya anak-anak itu lebih menurut dengan diberikan sanjungan itu. Saya kira ya semoga saja ini berhasil, bukan tambah anak-anak itu malah menjadi-jadi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas ilmunya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi siswa-siswi kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk refleksinya Bu Reni dan Bu Sutini, ibu besar kita yang selalu setiap hari dengan setianya, setiap pagi, setiap saat, setiap siang selalu menjadi mentor untuk anak-anak, untuk menjadi anak yang lebih baik dan berkarakter. Di sini saya ingin menyimpulkan dari budaya positif tadi, ubahlah mindset melakukan gerakan dan perubahan berdasarkan kelemahan yang ada menjadi melakukan perubahan dan gerakan berdasarkan kekuatan yang kita miliki, sampai kelemahan itu tidak nampak tertutup oleh kekuatan. Intinya kita menggunakan setiap kita pasti mempunyai kelemahan dan kekuatan. Jadi di sini kita berusaha untuk menutup kelemahan kita dengan kekuatan-kekuatan sampai kelemahan itu tidak nampak. Intinya kita ronggok-ronggok piye ya, koyo ibaratnya piye Pak, bujuk Pak, enggak Pak ya, tidak ya Pak ya, tidak. Tinggal niatnya, ya betul sekali Bu Sutini, terima kasih. Tinggal niatnya, apapun yang kita lakukan itu pasti tinggal niatnya. Dan niatnya kita perbaiki, niat yang positif, insya Allah datangnya juga positif. Terus selanjutnya, menjalankan kebiasaan baru memang awalnya terasa sulit, yaitu kebiasaan baru tidak ngomengan tadi mungkin ya sulit ya. Saya sendiri juga raja ngomeng di sini. Tapi percayalah, hal sekecil apapun yang Anda lakukan demi perubahan positif akan membuahkan hasil yang luar biasa. Jadilah teladan bagi anak didikmu. Berkolaborasi, bekerja sama adalah kunci dalam melakukan perubahan pembiasaan positif. Sekian diseminasi dari budaya positif yang saya terima selama
menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Di sini saya mengucapkan beribu-ribu, berbanyak-banyak, bahkan berluas-luas terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya dan memberikan saya dukungan yang penuh, supportnya, dan juga Bapak Ibu guru di sini sangat mensupport saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya mengikuti saya di sini sampai kegiatan awal sampai selesai selama 1 jam lebih. Sekian dari saya, dan waktu saya serahkan untuk pembawa acara. Terima kasih untuk Istiwati yang telah 1 jam memberikan sosialisasi untuk kita, diseminasi budaya positif ya. Dengan berakhirnya yang disampaikan Bu Tuti hari ini, maka berakhir pula acara ini, dan saya pribadi selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita acara terakhir kita tutup dengan doa ini Pak Bakir yang akan disampaikan oleh Pak Bakir. Monggo Pak Bakir. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanika wajjahtu ila Allah tawassal sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama amma darsatul alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mughniya kulli fakir wa ya ma'mana kulli makhihi fil yassir alana kulli asir fataysir asir alayka yassir ya Allah. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban katsiran mubarakan min haitsu la yahtasib. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma khtim lana minka bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.